Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbal alamin wa qayyumas samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts bil kitabil mubin al fariq bainal huda wad dhalali wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaallah akan kita nikmati nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban yang tinggal menghitung hari untuk kemudian masuk ke bulan Ramadan. Dan sebagaimana diungkapkan Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arifnya, di Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan memelihara, menyiram, menjaga dari berbagai macam hama yang merusak, dan Ramadan adalah bulan panennya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan waktu-waktu di bulan Sya'ban ini menjadi waktu-waktu persiapan ya. Persiapan untuk masuk ke arena lah gitu. Arena yang sangat penting, yang dimana waktu-waktunya demikian berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi khusus di bulan Sya'ban ini dalam banyak riwayat diungkapkan Nabi itu hampir kadang full ya, 1 bulan penuh di bulan Sya'ban untuk saum. Jadi paling banyak saum di bulan Sya'ban ya. Ya barangkali kalau dari sisi persiapan mungkin kalau begitu masuk Ramadan udah terbiasa perutnya lapar, jadi bisa lebih tidak tersiksa lah gitu ya, tidak tersiksa. 2-3 hari awal biasanya cukup berat, tapi kalau kesananya alhamdulillah insyaallah gitu. Wabillahi ini bahasan kita tentang salah satu amalan hati, yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang obsesi atau cita-cita kita demikian tinggi terhadap dunia, tapi ya karakteristiknya begitu. Kalau kita kejar dunia tuh belum tentu dapat. Kalaupun dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak kita dapatkan belum tentu puas. Kalaupun puas kita dapatkan belum tentu lama. Nah, sebanding dengan usia kita menikmatinya. Allah gambarkan kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Pada akhirnya rumah megah, taman-taman yang indah, mata air digambarkan. Kalau dulu mata air kan sangat berharga di Jazirah Arab itu, yang mereka tinggalkan, kenikmatan-kenikmatan yang biasa mereka rasakan seluruhnya ditinggalkan. Fa'urathnaha qauman akharin, akan diwariskan pada generasi setelah mereka. Tapi kalau kita kejar akhirat, mengejar akhirat itu pasti dapat. Udah gitu pasti banyak. Udah gitu pasti puas dan abadi selamanya. Maka meluruskan kembali obsesi terbesar dalam kehidupan kita menjadi sebuah keniscayaan, supaya kita nggak gampang capek ketika kita mengejar dunia. Karena perlombaan dunia, Bapak Ibu rahimakumullah, namanya juga dunia, sementara, singkat, arenanya sempit. Kalau kita berkompetisi di arena yang sempit kan menyesakkan gitu. Lapang futsal ya ukurannya begitu, tapi pemainnya sebanyak pemain lapang bola besar gitu, misalnya 22 orang di lapangan sekali itu ya nggak akan bisa menikmati permainan itu. Waktu lebaran tetangga ke Pangandaran Pak, pas waktu lebarannya 1 hari setelah lebaran macet luar biasa. Begitu nyampe penuh sekali itu. Ini cuma berendam aja barangkali itu. Nah namanya dunia. Tapi kalau akhirat itu kan luas sekali, luas, dan Allah hilangkan kedengkian kepada para pencari akhirat itu.
rajin gitu ya, ikuti kajian atau mencoba untuk menghafal sedikit demi sedikit Al-Quran. Kan nggak ada ceritanya kita bukan dengki, sakit hati karena disalib hafalannya oleh tetangga sebelah hati. Kita berjuz 30 misalnya, itu amma yatasaalun nggak habis-habis Pak, bolak-balik tetangga atau teman sepengajian sudah geser ke surat yang lainnya. Nggak ada ceritanya kemudian ini kita harus buat konspirasi gitu ya, supaya hafalannya nggak dianggap oleh ustadz gitu, supaya disuruh balik lagi gitu, supaya kita bisa nyusul. Nggak ada ceritanya seperti itu. Dalam surat At-Taubah ayat 59 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Kalau engkau cukup dengan apa yang Allah berikan dan Rasulnya, kalau kita merasa cukup dengan Allah dan Rasulnya, dan berkata hasbu wa qalu hasbunallah, dan kemudian mengatakan cukuplah Allah bagi kami, maka la yu'tiyannallaha barakatan minhu wa rasuluh. Allah akan berikan kepadanya sebagian dari karunia-Nya, keberkahan. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Di zaman Nabi SAW ketika terjadi sebuah peperangan dan kata ghanimah demikian besar, Nabi SAW dan para sahabat dapatkan ghanimah yang besar sekali, banyak sekali. Lalu kemudian dalam proses membagi-bagikan ghanimah itu, barangkali beberapa sahabat Ansor terutama merasa kurang seret gitu, karena Nabi memberikan banyak harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dari sebagian dari kalangan tokoh-tokoh dari Bani Hashim. Jadi berikan banyak gitu. Sementara Al-Ansor itu ya sisa dari pembagian besar itu. Mulai ada kasakusuk, dan memang karakteristik dunia mah begitu ya. Mulai kasakusuk, mulai seorang aduh, kenapa Nabi seperti itu ya? Kok seperti tidak adil dalam tanda petik. Dan Nabi mengetahui itu, mengetahui ada kegelisahan, ada roman ketidakpuasan di wajah para sahabat. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, begini-begini, ini suasana hati sebagian kaum Ansar. Mereka merasa tidak itminan, tidak tenang dengan pembagian yang kau lakukan. Sebagian di antara mereka merasa ya berat sebelah lah gitu. Nabi lebih mementingkan keluarganya sendiri dibanding kaum Ansar. Kata Nabi, kalau begitu kumpulkan seluruhnya. Dikumpulkan seluruh kaum Ansar di sebuah lembah. Lalu kemudian Nabi berpidato di sana. Ya, kata Nabi, sungguh aku telah mendengar, kalau bahasa kita ketidakridhaan di antara kalian atas pembagian harta ghanimah kepada orang-orang tertentu. Maka kalau bahasa kita apa begini barangkali ya, ini keputusan saya lah bahasa gitu ya. Dan kalian kaum Ansar bisa untuk membantah ini. Membantah dalam konteks, bukankah kalian bisa saja mengatakan, ya Rasulullah, Anda datang kepada kami dalam keadaan miskin, lalu kami mencukupinya. Anda datang kepada kami dalam keadaan ketakutan, dikejar-kejar, khawatir untuk dibunuh, dan kami melindunginya. Anda datang kepada kami dalam konteks dalam keadaan sendirian, dan kami melindungi bahkan dengan darah dan nyawa kami sendiri. Kalian bisa mengatakan seperti itu, wahai Ansar. Ini Nabi retorikanya luar biasa. Apa yang dirasakan oleh kaum Ansar itu Nabi tahu betul gitu. Dan ketika diungkapkan sebagaimana yang dirasakan oleh kaum Ansar, mereka tidak ada kesan kecuali Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya mengetahui. Kalian bisa mengatakan seperti itu kaum Ansar. Padahal kata Nabi, aku memberikan sebagian dunia kepada orang-orang yang aku harapkan hatinya melunak gitu. Sementara mereka pulang membawa harta ghanimah, kalian kaum Ansar pulang membawa Rasulnya gitu. Ini poinnya gitu. Membawa Rasulnya. Andai aku terlahir di Madinah ini, maka sungguh aku ingin menjadi kaum Ansar. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, berkahi kaum Ansar, orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh keturunannya. Dan ketika itulah kemudian kaum Ansar mengatakan, kami ridho ya Rasul. Orang lain membawa harta ghanimah, membawa unta, kambing, perhiasan dan lain sebagainya, sementara kaum Ansar membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai kami mengatakan, andaikan berada pada persimpangan, lalu kemudian kaum Ansor mengambil jalan yang kiri, maka demi Allah saya akan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh kaum Ansor. Begitu besar ya apresiasi Nabi kepada kaum Ansor. Maka ungkapan hasbunallah dalam ayat yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam ayat yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan dalam ayat terakhir surat At-Taubah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah kami serahkan atau bertawakal. Wa rabbul arsyil azim, dan Dialah Rabb yang memiliki arasy yang lagi mulia. Kata Nabi, siapa yang baca ini di pagi dan sore hari, disebutkan jumlah bilangannya 7 kali, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Kalau Allah sudah mencukupi, Pak, nggak ada perasaan kurang itu, nggak ada perasaan kurang. Ungkapan hasbunallah juga, cukuplah kami, cukuplah Allah sebagai pelindung kami, wakil kami, yang mencukupi kami pun itu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke kobaran api yang telah dibangun Raja Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi SAW dikepung oleh tentara gabungan dari kaum kafir Quraisy di Makkah, kemudian kaum munafik di Madinah pun berkhianat, dan digambarkan dada-dada mereka naik ke lehernya saking gentingnya dan khawatirnya. Kaum laki-laki berada di seputaran Madinah di bagian luar, sementara anak-anak dan perempuan ada dalam kota Madinah, dan kaum munafik yang ada dalam kota Madinah berkhianat itu. Lalu kemudian Allah ingatkan Nabi untuk mengatakan kalimat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebuah isyarat bahwa Allah mah nggak ninggalin Nabi sendirian. Dan memang begitu, Pak. Begitu adanya gitu. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan dari sumur oleh saudara-saudaranya ke sumur oleh saudara-saudaranya, Allah kan nggak ninggalin Nabi Yusuf. Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun, lalu kemudian berhenti di sebuah samudera yang sangat luas, lautan yang luas, nggak ada perahu. Di belakang tentara Firaun siap untuk membunuh, di depan samudera luas yang Allah abadikan dalam Al-Quran, bagaimana kegelisahan kaum Nabi Musa. Wa qalu ashabu Musa inna lamudrakun. Kaum Nabi Musa mengatakan kita pasti binasa. Kita sudah nggak ada harapan lagi, nggak ada solusi lagi. Tapi Nabi Musa dalam ayat berikutnya beliau mengatakan, kalla, nggak akan pernah terjadi seperti itu. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, sayahdin, dan pasti akan memberikan petunjuk. Cuma masalahnya bentuk petunjuknya seperti apa, Nabi Musa juga tidak mengetahui, nggak mengetahui, Pak. Kemudian turun ayat berikutnya, lemparkan tongkatmu ke laut, ya. Sesuatu yang kalau dipikir secara rasional mah nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Kalau perintahnya lemparkan tongkat itu ke kepala Firaun atau ke tentaranya, ya barangkali bisa untuk sedikit mencelakai lah. Tapi ini mah lemparkan tongkat ke lautan. Dan Nabi Musa nggak tahu setelah tongkat dilemparkan itu, kemudian laut terbelah, dia bisa menyeberang dengan umatnya dan selamat. Firaun ditenggelamkan. Nggak ada penjelasan yang secara detail seperti itu. Jadi kalau suasananya genting gitu, Pak, bisa kebayang nih. Kalau kita jadi umat Nabi Musa kan cerewet nih. Karena kalau Nabi Musa dikasih tahu sebelumnya, barangkali dia bisa menenangkan kaumnya. Tenang. Ini ada tongkat nih, pasti kita selamat nih. Kemudian diperintahkan lemparkan ke lautan. Nanti laut akan terbelah, kita akan nyebrang, Firaun akan ditenggelamkan. Kan gitu mah enak ya, Pak. Udah tahu sebelumnya lah gitu. Cuma ini kan nggak begitu. Ceritanya nggak gitu. Jadi kalau sudah tahu sebelumnya, ngebriefingnya enak gitu, Pak. Iya. Kalau ngebriefingnya tak enak. Tapi ini mah lemparkan ke lautan. Tapi Nabi Musa tahu, Pak,
Kalau itu perintah Allah, pasti di sana banyak hikmahnya. Ya, dan iman itu kan seperti itu, yakin betul ke Allah, nggak ada sedikit pun keraguan, nggak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya bahwa apa yang Allah perintahkan adalah baik dan ada pasti hikmahnya tuh. Allah pun nggak ninggalin, apalagi Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak kisah Allah nggak pernah ninggalin, Pak. Hanya kan Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita yang justru ninggalin Allah, kita yang senantiasa ngerasa berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal banyak dari ayat digambarkan betapa dekatnya Allah kepada hambanya, betapa Allah nggak pernah ninggalin hambanya, betapa Allah senantiasa menunggu hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Dan dalam satu riwayat digambarkan betapa kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat hambanya kembali kepadanya. Kalimatnya gembira, ya. Atau dalam hadis yang lain redaksi kalimatnya Allah tertawa, gitu. Ya, tidak usah dibayangkan bagaimana tertawanya Allah, Allah alam itu. Tapi ungkapan Allah gembira untuk menerima hamba-hambanya kembali kepadanya. Dalam hadis kursi bahkan dikatakan orang-orang yang menjauh dariku, bermaksiat, tidak mau bertobat, maka ana tabibi, aku ini dokter yang akan menyembuhkan penyakit mereka, memberikan sedikit kesakitan, kehilangan orang tua, kehilangan orang tercinta, kehilangan harta dan lain sebagainya. Dan bukankah penderitaan itu kan jalan tol yang mempercepat seorang hamba untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa waktu kita banyak musibah kan beda, Pak. Doa waktu kita banyak uang, gitu, rezeki lancar, rumah tangga harmonis, itu kan beda doanya, dirasakan di hatinya beda, gitu. Kalau lagi banyak musibah, ya Allah, kita baru tengadah 2 tangan aja udah berderai air mata, kita berharap seluruhnya ke Allah, dan Allah nggak pernah mengecewakan hamba-hambanya yang berharap kepadanya. Maka hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita. Bahkan kalau ini Pak ya, apa M.H. Najib dalam ma'iyahnya tuh ya, yang kumpulan-kumpulan gitu ya, beliau mengajarkan apa ya, bagian dari syair ini, tapi apa ya, bahasa beliau cuma maknanya bagus sekali. Kalau Bapak googling tuh ya, namanya judulnya zikir atau wirid orang tertindas, wirid orang tertindas. Ungkapannya luar biasa, Pak. Memang lagunya tapi saya kurang bagus ya kalau melagu. Kalimatnya gini, li'annahum zalamuni fakun ya aziz nasiri, li'annahum abghaduni fakun ya wadud habibi. Li'annahum zalamuni, karena mereka menzalimiku ya Allah, karena mereka menyakitiku ya Allah, karena mereka merampok hak-hakku ya Allah, fakun ya aziz, maka jadilah engkau yang maha perkasa, nasiri, sebagai penolongku. Li'annahum abghaduni, karena mereka membenciku ya Allah, karena mereka memakiku dan menghinaku ya Allah, maka jadilah engkau ya wadud, yang maha mencintai, habibi, sebagai kekasihku. Jadi, ungkapannya dalam gitu ya, apalagi bagi mereka yang berada dalam ujian gitu, hartanya diambil dengan tidak sah misalnya, lalu kemudian dia ngadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai hidup kita. Maka kata Nabi, kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dalam konteks yang lain kata Nabi, atadharuna mal muflis, tahukah anda kalian sekalian, kata Nabi SAW, apakah orang-orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, yang bangkrut itu yang punya harta, yang perniagaannya merugi, yang macam-macam, dan semuanya berkaitan dengan harta. Maka kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salati waz zakati was saum. Orang yang bangkrut di antara umatku, mereka yang datang ke akhirat membawa pahala saumnya, zakatnya, hajinya, seluruh amal-amal kebaikannya dia bawa ke akhirat. Tapi setelah di sana ada begitu panjang orang antri untuk menuntut haknya, ngadu ke Allah di pengadilan yang maha adil. Ya Allah, dulu di dunia dia begini, berikan hakku ya Allah. Maka kemudian diambil kebaikannya, berikan. Terus begitu, Pak.
Setelah habis kebaikan orang ini, sementara yang antriannya demikian panjang masih juga menuntut, maka kemudian keburukan-keburukan orang yang menuntut itu ditimpakan kepada orang ini. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ini bangkrut di hari kiamat. Di dunia kita bangkrut barangkali masih ada kesempatan kedua lah gitu, untuk kita berbenah kembali, meluruskan niatan, membenahi manajemen dan lain sebagainya lah. Tapi kalau bangkrut di akhirat, nauzubillahi min dzalik. Maka ungkapan hasbunallah ini cukuplah Allah bagi kita. Itu sederhana tapi dalam sekali maknanya. Bapak Ibu rahimakumullah, qanaah itu ar-ridha bi qada'illahi ta'ala. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebagai hamba, namanya juga hamba, hamba makan nggak punya pilihan sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang di keraton itu, hamba, ya, apa? Abdi dalam ya, abdi dalam keraton. Mereka nggak punya bukan punya keinginan, nggak punya pilihan nih. Ketika mereka sadar sebagai abdi dalam, ya itulah jalan yang kemudian harus mereka tempuh gitu. Ngadep raja harus nyosok apa jalannya begitu, aturan-aturannya begitu. Dan konon kabarnya Pak, saya baca di satu media, abdi dalam itu meskipun dari sisi salary masih di bawah jauh sekali tuh. Jarang ada yang sangat kaya gitu dari sisi harta, tapi ada kebanggaan yang mereka rasakan gitu. Kebanggaan melayani raja yang nggak semua orang bisa gitu. Mereka punya privilege khusus untuk bisa jumpa dengan raja, meskipun dalam konteks-konteks yang biasa barangkali, tapi ada kebanggaan. Dan mereka apa ya, jarang ada yang resign jadi abdi dalam gitu, mengundurkan diri gitu karena sudah ini mental health saya sudah terganggu, misalnya kesehatan mental saya udah nggak enak lagi kerja di, nggak begitu. Relasinya tuh tidak sebagaimana orang bekerja, nggak begitu. Abdi dalam tuh. Ini mah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat paling tinggi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba tentu kita nggak punya pilihan, Pak. Bahkan keinginan pun ya, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, kalian punya keinginan dan aku pun punya keinginan, kata Allah. Dan keinginankulah yang pasti bakal terwujud. Maka siapapun yang mengikuti apa yang aku inginkan, kata Allah, akan aku berikan apapun yang menjadi keinginannya. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti keinginanku, akan aku lelahkan dia untuk mendapatkan keinginannya. Jadi kadang kita mencari rezeki habis-habisan, terkadang kita lupa, kan? Lupa kepada yang memberi rezeki. Kalau yang penyanyi itu ya, Raim Laude itu yang lagu-lagunya banyak viral-viral gitu. Dalam satu podcast dengan Daniel Mananta itu dia cerita, sebelum nikah nih, jujur kata dia, sebelum nikah orientasi saya itu mencari dunia, saya kejar dunia itu, ya, buat lagu, aransemen musik dan lain sebagainya, saya kejar habis-habisan. Ya, tapi yang didapat itu keterasingan, kelelahan yang nggak pernah hilang nih. Dan ketika beliau menikah, orientasinya dia berbeda, Pak. Beliau ceritakan yang kalau kayak mahasiswa nunggu dosen untuk bimbingan, ya mahasiswa yang harus menunggu, Pak. Ini mahasiswa nunggu dosen banyak kegiatan, udah janjian nggak bisa, besoknya lagi dia tunggu. Kenapa? Karena yang paling penting itu kan ya dosennya, tanda tangannya. Ini sebagai mahasiswa ya begitulah, menunggu. Gitu. Nah, kata beliau, sebagaimana dunia itu seperti itu, Pak. Kita ngejar dunia itu, waduh, karena memang kita menganggap dunia itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Tapi setelah menikah, saya coba untuk berubah nih cara pikirnya tuh. Saya buat dunia menunggu tuh. Saya benerin salatnya, tahajudnya, baca Qurannya, saya benerin hubungan saya dengan Tuhan saya, kata beliau. Lalu yang saya rasakan balik, Pak, dunia yang kemudian mengejarnya. Dalam ungkapan yang lain, mengejar dunia itu kan seperti mengejar bayangan, nggak akan kita bisa dapatkan tuh, nggak akan ketemu lah gitu. Yang harus kita lakukan berhenti sejenak, balik arah, dan pada akhirnya bayangan itu yang mengikuti kita. Bapak Ibu rahimakumullah, berserah diri, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita nggak ridho, kan ketetapan Allah sudah kejadian, Pak.
kejadian. Barusan bisa nih, barusan di rumah teh. Kan pagi sampai sore teh kita ada beres-beres Pak dengan istri itu. Kemudian beliau itu kan kalau perawat itu apa? Sebelum berganti bulan Pak, harus sudah laporan seluruh aktivitas ketika bekerja itu. Logbooknya itu diisi gitu, hari ini ngapain aja, ngerawat pasien apa gitu, tindakannya apa, itu dituliskan, harus direcord, kemudian nanti jadi pertimbangan untuk pemberian insentif bulanannya. Dan setiap tanggal 31 paling terakhir 31.00 gitu ya. Kalau udah masuk tanggal 1 udah selesai tuh. Nah rupanya malam tuh udah cerita mau ngisi logbook lah. Ya namanya ngantuk mau apa ya? Ngantuk, bangun tadi sebelum subuh, coba untuk masuk, sudah nggak bisa, sudah kelok, sudah terkunci. Terus dia cerita, terus saya tekan nanya, konsekuensinya apa? Berarti nanti insentifnya dipotong setengahnya tuh. Dipotong setengahnya bari, ya wajar ya Pak. Dipotong setengahnya. Saya bilang, aduh ini pas pisan materi teh. Menyampaikan ini supaya kita ridho dengan apa yang Allah tentukan teh. Jadi dipotong setengahnya, kalau 4 juta jadi 2 juta gitu Pak. Kalau kita kan nggak ngerasakan ya, saya bilang, ya kan Nabi kalau kita dapat musibah itu kan doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairin minha. Ya Allah, berikan ganjaran dari musibah ini dan ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Gitu, sing ridho teh. Ya tapi kan lebar itu bro. Sudah ada sederet keinginan yang harus dibeli apalagi jelang Ramadan ini. Belum nanti harus ke Ciamis, kan harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Ternyata memang Pak, banyak keinginan itu kan apa ya, menyiksa kita gitu. Menyiksa kita, banyak keinginan itu. Banyak obsesi itu ya. Apalagi terkait dengan dunia. Karena kata Nabi, andai seorang anak Adam teh diberikan satu lembah isinya emas Pak, dia akan cari lembah yang kedua tuh. Karena tidak akan pernah puas hati anak Adam terhadap dunia sampai kelak mulutnya disumpal dengan tanah gitu. Kalau kita udah masuk liang lahat, nah selesai itu. Dan memang gitu yang saya rasakan ini. Obsesi ke dunia tuh luar biasa. Nabi ngajarin kita, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan biarkan dunia jadi obsesi tertinggi dari kehidupan kita, cita-cita tertinggi. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita pikiran kita penuh dengan dunia. Bahagianya kalau kita dapat dunia, sedihnya kalau kita kehilangan dunia. Kalau dalam konteks proporsional wajar mah tidak masalah Pak. Ya namanya juga kehidupan begitu. Tapi kalau sampai dalam sekali itu, sampai terpengaruh kita teh, sampai semuanya jadi nyalah-nyalahin gitu. Sampai nyalahin Allah, kenapa jadi kejadian kayak gini. Pekan yang lalu Pak, ada teman nih datang ke rumah. Jadi beliau cerita Pak, dan ungkapannya selalu nyalahin Allah nih. Jadi waktu kecil itu beliau oleh orang tuanya diberikan kepada adik oleh bapaknya. Mungkin adiknya yang sudah menikah lama nggak punya anak ya, jadi diberikan kepada untuk diasuh gitu. Sejak balita gitu. Ya, umur bulanan lah diberikan. Terus diasuh sedemikian rupa. Orang tuanya kemudian cerai. Ya memang tragedi deh. Dia tahu bahwa beliau itu bukan anaknya yang bukan anaknya suami istri adik dari bapaknya itu. Setelah dewasa tahu, dan setelah itulah kemudian dia merasa terasing, aduh kok jadi begini tuh. Terus dia sering menyalahin Allah, kenapa sih kok Allah tuh gitu. Dan efeknya kata beliau, kalau setiap saya lihat bukan kejadiannya, kalau saya lihat gambarannya orang yang harmonis rumah tangganya, misalnya lagi di kereta lihat orang tua suami istri dengan anaknya harmonis, itu kebencian tuh luar biasa tuh. Ke orang lain gitu tapi saya enggak gitu, nyalahin Allah tuh gitu. Dan itu bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun. Saya bilang untuk ya, masalah ridho itu sudah nggak masuk lah gitu di pikirannya, karena malam itu dia cerita aja lah, dia sama iya ini aja lah gitu.
Kenapa itu, kenapa ini, kenapa gitu, kok begitu. Sekarang sudah punya anak 2 Pak, tapi masih begitu gitu. Masih marah ke Allah gitu. Marah. Ini mudah-mudahan dapat hidayah ke depan ini. Ar-ridha bi qada'illah, ridha dengan ketetapan dari Allah, wa taslimu li amrihi, dan berserah diri pada keputusannya. Anna ma indallahi khairul lil abrar, karena apa yang sudah Allah putuskan itu yang terbaik. Makanya Nabi ajarin kita zikir pagi sore itu, Pak, raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridha kepada Engkau sebagai Rabb, sebagai pemelihara. Itu seakan-akan kita ngomong, ya Allah, apapun yang Kau putuskan dalam kehidupan saya ridha ya Allah. Tapi kan untuk bisa tahapan keridho itu kan berjenjang ya Pak, nggak ujuk-ujuk kita habis kajian lakukan saya ridho apapun yang Allah berikan. Ini cerita yang di TikTok tuh ustaz-ustazan gitu ya. Jamaahnya ustaz selfie cina. Tapi kamera saya mah kurang baik. Iya itu cina gitu. Pas selfie ustaznya nggak tahu ya, dia pinjam HP ustaznya, kemudian foto-foto gitu. Lagi foto-foto ada yang ngambil. Oh dia, aduh HP-nya bagus, ini HP-nya bagus gitu. Kata ustaznya, jangan. Ini takdir dari Allah. Meskipun salah juga cara pemahamannya. Takdir dari Allah, biarkan. Pasti ada hikmah besar di sini. Allah ngasih ujian pasti dengan hikmahnya. Tapi sayang tuh HP-nya bagus. Tenang gitu. Ya udah kalau gitu mau. Terus kemudian dia ambil HP-nya. Pakai yang ini aja. Tadi HP salah gitu. HP ustaz. Lu cerita gitu. Giliran muridnya, jangan ustaz, tenang. Itu tapi HP hiji-hiji nak nih. Dan memang gampang banget menasihati orang lain, tapi ketika kita kerasa sendiri. Makanya dalam Al-Quran Allah menggambarkan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, manusia diciptakan berkeluh kesah. Berkeluh kesah, memang begitu adanya. Dalam ayat berikutnya, kalau dia dapat kebaikan dia pelit, kalau dia dapat keburukan gitu ya, dia cerita banyak ke orang lain ya. Ada yang datang ke kita cerita sedih-sedih terus gitu, pas lagi bahagia-bahagianya jarang disapa kita juga. Ada yang begitu. Maka qanaah ini menjadi batas, Pak. Batas supaya kita bisa bergembira, berbahagia dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya memang sebegitu adanya. Salah seorang ustaz ketika menafsirkan dalam surat yang juz 26 tuh usia 40, Pak. Jadi beliau mengatakan ada dalam tafsir itu ketika seorang sudah 40 tahun kemudian harta yang dimilikinya sebegitu, memang sebegitu itulah yang kemudian Allah takarkan untuknya. Tinggal banyak syukurnya gitu. Kadang kita ya begitu Pak, manusia ini apa yang ada jarang disyukuri. Yang tidak ada sering dirisaukan gitu. Ini TV pengen lebih bagus lagi, padahal yang sudah ada nggak disyukuri nih. Innal insana khuliqa halu'a, keluh kesah nih, lagi kikir tuh. DNA kita mah begitu loh kalian. Nanti pada ayat berikutnya illal musallin, kecuali hamba-hamba yang menjaga salatnya. Abu Hurairah dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, siapa yang obsesinya, tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amra, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ini yang sering kali saya rasakan Pak, kalau lagi kerja kemudian kagok gitu ya, udah azan nih, kagok gitu. Yang kagok itulah nggak selesai ternyata pekerjaannya teh. Ada lagi permasalahan yang baru, ada lagi gitu, sampai kemudian kita hampir lewat waktu sholat tuh. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah. Ada aja gitu. Ada aja, padahal sudah rencanakan dengan sedemikian rupa, sudah disimulasikan barangkali, udah demikian presisi lah gitu. Seluruh kemungkinan sudah kita antisipasi, tapi ada saja gitu. Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah berikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Bawaannya teh kurang terus. Itu Pak, perkara koruptor itu kan hartanya luar biasa, Pak. Hartanya luar biasa. Pekan lalu saya ngisi di lapas Sukamiskin. Ada komunitas suka Quran, ketuanya mantan ketua MK. Ada mantan gubernur, ada jenderal juga, ada macam-macam lah Pak di sana teh. Secara harta Pak kan
berlimpah tuh, berlimpah. Tapi ada perasaan kurang terus itu, sampai kemudian ngambil yang bukan haknya. Dan saya bilang mudah-mudahan ini teh Bapak, ini teh jadi jalan surga bagi transit di sini untuk kemudian jadi berbenah. Ada yang ngapalin Quran ya Pak di sana tuh. Ya memang dipaksa oleh kondisi gitu. Cuma memang di lapas Sukamiskin kan berbeda dengan lapas-lapas polisi. Berbeda dengan yang biasa gitu ya. Maksudnya tidak seketat itu nih. Wabillahi rahimakumullah, dicerai-beraikan, diberikan rasa kurang terus dalam hatinya. Walam ya'tih minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah berikan dunia sebatas yang sudah Allah takdirkan untuknya. Ya begitu, itulah segitu itunya. Sebaliknya, man kanatil akhiratu niyyatahu, siapa yang Allah jadikan tujuan hidupnya, obsesi terbesarnya adalah negeri akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan bereskan urusan-urusannya, dimudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah berikan rasa cukup dalam hatinya. Nah ini mahal rasa cukup tuh ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, nggak lihat kanan kiri gitu. Yang lain udah punya mobil, kita masih sepedaan gitu. Tapi kan sekarang banyak juga yang sudah punya mobil, sepedaan juga karena isu kesehatan misalnya. Kan begitu ya Pak. Sering kali digambarkan ini, ada suami istri lagi jalan, lihat orang yang sepeda, ya Allah kayaknya enak pakai sepeda, lebih cepat kalau ke tujuan gitu. Nggak kita jalan lumayan nih. Yang lagi sepedaan tiba-tiba disalip motor, dalam pikirannya bahagia kayaknya kalau punya motor lebih cepat nih. Nggak usah goseh terus gitu ya, betis kayak mau pecah gitu sebenarnya. Yang pakai motor ada mobil gitu, seneng, bahagia kayaknya kalau punya mobil. Hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Yang punya mobil biasa Pak, disalip sama mobil mewah, sepertinya punya mobil mewah itu nikmat sekali. Kalau ada polisi tidur ataupun yang lubang-lubang di jalan teh kayaknya nggak kerasa seperti ini. Yang mobil mewah Pak, ketika lewat suami istri lagi pegangan tangan jalan, kayaknya nikmat sekali suami istri itu. Bisa ada waktu khusus untuk keluarga, jalan, saling cerita tentang apa yang dialami pada hari itu. Sementara dia nggak punya waktu, seluruhnya habis untuk pekerjaan. Kan beda-beda Pak tiap orang tuh, beda-beda. Maka orang yang obsesinya akhirat, Allah berikan kecukupan pada hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah berikan dunia itu akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merunduk. Ia dikejar dunia teh apa? Dikejar dunia karena kita dikejar-kejar rizki, karena obsesi kita, orientasi kita fokus kepada pemilik rizki. Pemilik rizki. Wabillahi rahimakumullah, ini dalam Ratib Al-Haddad nih, ungkapan Wirdul Latif. Masya Allah kana wa ma lam yakun wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah, karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah nggak kehendaki nggak mungkin terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, nggak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billah, dan kekuatan hanya milik Allah semata. Yang sudah Allah takdirkan, ya begitu adanya itu kita dapatkan, hatta dengan hal yang usaha yang minim. Masih ingat Pak cerita Imam Syafi'i ketika berguru ke Imam Malik nih. Berbeda pendapat dua penghulu mazhab ini terkait dengan rizki. Kalau Imam Syafi'i mengatakan rizki itu bersebab. Kita kerja dapat uang itu ada sebab-sebabnya. Imam Malik mengatakan rizki itu mutlak, wilayah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki datang, kalau enggak ya udah enggak dapat gitu. Tapi perbedaan ini enggak kemudian jadi diam-diaman, jadi musuh-musuhan, saling ungkapan keburukan ke orang lain, enggak begitu. Satu saat ketika Imam Syafi'i hendak belajar ke Imam Malik, beliau lewat pasar, ada orang ya lagi kayak kita bongkar muat anggur gitu. Muncul di pikiran Imam Syafi'i, kayaknya lagi panas-panas gini kalau guru saya makan buah anggur, kayaknya dia bakal seneng nih. Kalau dia datang ke tukang anggur itu, saya pengen ini tapi saya nggak punya uang, begitulah. Kalau kata tukang anggur nih, udah bantuin saya sampai beres-beres sampai selesai, baru saya kasih.
Maka beliau bantu beres-beres, ya, udah dasar gitu ya. Udah selesai baru dikasih setangkai anggur. Kata Imam Syafi'i, subhanallah, ini benar sekali apa yang saya pendapat nih itu. Rezeki itu bersebab. Saya kerja dapat anggur. Nggak mungkin dapat anggur ujuk-ujuk gitu ya. Kerja dapat anggur. Berjalan sampai pembelajaran, usai kelas gitu ya, Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, Tuan Guru, ini saya tadi bekerja gitu ya. Dapat anggur sebagai rezeki, alhamdulillah, dan saya berikan kepada Tuan Guru. Kata Imam Malik, alhamdulillah, rizkum minallah, rizki dari Allah. Tadi waktu mengajar terbetik keinginan dalam pikiran tuh, kayaknya panas-panas begini, kalau makan anggur tuh nikmat seperti ini. Dan Allah kirimkan engkau muridku bawa setangkai anggur, tanpa harus bekerja, tanpa harus berusaha. Ya, ada kalanya rezeki seperti itu, Pak. Tapi dalam Al-Quran Allah gambarkan, kalau bab dunia teh, Pak, bab dunia itu kalimatnya teh berjalan ketika dunia mah gitu. Tapi kalau kaitan dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala, ungkapannya itu gitu, fasihu, bersegeralah, fafirru, berlarilah gitu. Ya, seakan-akan Allah mengingatkan tentang prioritas dalam hidup dan kehidupan kita. Ini mah ungkapan yang kedua, ungkapan Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Sesaat mah kita perlu berjarak, Pak, dengan dunia teh ya, untuk kemudian berkontemplasi, merenung tentang nanti siapa kita, di mana kita teh, bakal kemana nanti teh gitu. Dan Allah berikan waktu-waktu yang khusus gitu. Di iktikaf di Asyur Awakhir itu, Pak, meskipun kadang saya nggak bisa penuh wae gitu ya, tapi di 10 hari terakhir itu kita seperti melepas dunia, totalitas waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsi, karena apa yang telah Allah atur tidak perlu kita sibuk untuk ikut campur. Tapi ini bukan untuk kita kemudian beralih mazhab ya, saya mau mazhab Imam Malik aja di masjid terus gitu ya, nggak kerja ya, nggak begitu, nggak begitu. Atau kerja terus tapi melupakan pemilik rezekinya, tidak begitu. Pada akhirnya harus proporsional. Tapi domain hati mah gantungnya ke Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya totalitas. Al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal, kata Mu'tawali Asy'ari. Badan ini harus diperas, pikiran ini diperas untuk ikhtiar terbaik. Wal qulubu tatawakkal, tapi hati gantung ke Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nggak kecewa kalau nggak sesuai target, nggak dapat sesuai dengan harapan. Supaya kita nggak bersedih kalau kemudian itu terlepas dari genggaman. Ibu rahimakumullah, kita bisa ridha itu karena memang pengenalan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Asy'ur bi lutfihi fi kulli qada'i, merasakan kelembutan Allah dari setiap ketentuannya itu, dan membuat kita bisa sabar atas ketentuannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita boleh jadi benci sesuatu padahal bisa jadi itu baik bagi kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Itu yang kemarin sedikit dibahas di lapas tuh. Bisa jadi penjara ini kan nggak, siapa yang senang di penjara, tapi bisa jadi di balik itu Bapak bisa jadi ada waktu untuk tilawah, ada waktu untuk ikut talim, ada waktu untuk bisa sholat tahajud gitu. Ya mudah-mudahan ini jalan surga lah gitu, seperti itu. Padahal ia amat buruk bagi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ini udah agak ini ya, agak cepat ya. Qanaah itu berarti memiliki dunia. Ini kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi. Siapa yang bangun, Pak, kalau kita bangun pagi hari ini kondisi aman, sehat badan, dan ada makanan untuk hari itu, faka'annama khizat lahu dunya, hizat lahu dunya, maka seakan dunia dikumpulkan untuknya. Kita bangun tadi pagi, aman, alhamdulillah, nggak ada suara peluru, nggak ada suara rudal. Itu seperti saudara kita di Palestina, yang ketika seorang anak ditanya apa cita-cita engkau, anak itu spontan menjawab, di sini anak-anak itu tidak tumbuh dewasa, maksudnya ya, mudah untuk terancam gitu. Kita mah aman, alhamdulillah. Kemudian badan sehat. Ini ungkapan salah satu pasien ke istri
udah kanker paru stadium 4 Pak. Itu dia tuh ngomong, tapi sudut pandangnya beda gitu. Karena orang teh kan ketika mendapat masalah itu ada teorinya ternyata Pak. Jadi sampai ke posisi menerima atau ridho itu beda-beda gitu. Tahapannya teh beda. Tahapannya ada, tapi ada orang yang langsung gitu. Misalnya ketika Bapak divonis, tiba-tiba Bapak sering olahraga, sering sepedaan gitu ya, sering update Strava gitu ya, tiap pagi teh gitu update, tiba-tiba divonis kanker. Maka awal kita ketika divonis itu denial ya, nggak mungkin lah saya tuh, cari alternatif second opinion ya, pendapat dokter yang lain mungkin gitu. Terus saya begitu menolak kenyataan. Udah gitu tahapan kedua anger Pak, kemarahan. Kok saya olahraga itu jamaah yang sebelah nggak pernah olahraga sehat terus, saya kok kena gitu, marah gitu. Udah gitu pasnya distres ya. Lebih stres lagi gitu. Kemudian nanti ada apakah seperti dia mulai menyadari realita, ada tawar-menawaran gitu, sampai pada akhirnya acceptance, dia merasa menerima dengan apa yang terjadi itu. Realitanya begitu. Jadi tapi orang tuh beda-beda lamanya. Ada orang yang lama di tahapan pertama tuh, wah terus saya denial gitu. Ada yang uniknya kata peneliti ini, yang kuat hubungannya dengan Tuhannya itu bisa shifting Pak, bergeser. Dia kena musibah, dia langsung tahapan ke terakhir, dia bisa menerima. Sederhana memiliki dunia itu kata Nabi sangat sederhana. Bangun dalam keadaan sehat, suasananya aman, ada makanan untuk hari itu, tidak untuk 7 turunan, Pak. Ada makanan untuk hari itu. Sederhanakan lah gitu. Tidak dibuat rumit-rumit. Qanaah itu berarti beruntung. Ini dalam surat At-Tolak, ini unik sekali Pak. Suratnya surat At-Tolak tentang perceraian. Tapi ayat-ayat tentang motivasi ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ayat tentang motivasi, kalau Anda bertakwa, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar, rezeki lancar mengalir dari tempat yang tidak disangka. Kalau Anda bertakwa, Allah berikan kemudahan dalam seluruh urusan. Allah lipat gandakan seluruh pengorbanan kita, ibadah kita tuh. Ayat ini tuh ada di surat At-Tolak. At-Tolak itu tentang perceraian. Kan sedih-sedih harusnya Pak. Tapi dimotivasi seperti ini, seakan-akan permasalahan besar itu bisa keluar lewat jalur takwa. Dalam hadis qad aflaha man aslama. Beruntung orang yang masuk Islam. Alhamdulillah gitu Pak. Kalau kita lihat kisah-kisah mu'alaf itu kan subhanallah yang banyak dinamikanya tuh. Ada yang sampai terusir oleh keluarga demi mempertahankan keyakinannya itu. Wa ruziqa, lalu kemudian diberi rezeki yang cukup. Ruziqu kafafan, rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atau, dan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Beruntung nih. Kita udah Islam alhamdulillah. Kemudian kita diberikan rezeki yang cukup, ya nggak kekurangan lah, setidaknya untuk makan mah ada lah Pak. Ada alhamdulillah, dan merasa puas dengan Allah, apa yang Allah berikan, beruntung gitu. Beruntung. Kemudian berikutnya qanaah itu kata Nabi berarti bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat apa yang di bawah, jangan lihat nengok ke atas terus Pak. Kalau dia nengok ke atas terus, kita nggak tahu di bawah ada lubang, nih bisa jadi jatuh nih. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Tidak meremehkan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Qanaah itu berarti ini kaya. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Namanya kaya itu bukan punya banyak harta, tapi yang hati merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Man kana taliban liziyadati lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghina. Siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya. Ini pada kuncinya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Tapi kalau kita terobsesi dengan dunia, tidak mengapa, asal dibalut dengan ketakwaan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa thayyibun nafsi minan ni'am. Enggak mengapa seorang itu kaya asalkan takwa itu apa ya? Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Memang isu rata-rata isu orang-orang berharta itu isunya kesehatan ya. Mungkin karena mencari harta demikian rupa jadi tidak seimbang kehidupannya itu. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat nih. Terakhir Pak, ini doa. Ya, Nabi ajarkan kita doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi biasa membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini digabungkan permohonan ke Allah Subhanahu wa taala antara kebutuhan dunia dengan keinginan puncak akhirat. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, berikan kepada kami petunjuk, ya huda, wat tuqa, dan juga ketakwaan, wal afaf, dan diberikan sifat afaf, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wal ghina, dan juga kekayaan, kaya harta, kaya jiwa juga gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melembutkan hati kita, memberikan kelapangan ke dalam dada kita, sehingga kita bisa ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Entah itu bahagia, entah itu kesedihan, pokoknya kita bisa ridho atas apapun yang telah Allah tetapkan, karena ketetapan Allah pasti baik, ketetapan Allah pasti besar ganjarannya. Sampai Ibnu Qayyim sampai mengatakan, andai seorang Mutawil Asy'ari, andai seorang mengetahui apa kebaikan yang Allah siapkan dari berbagai macam musibah yang Allah berikan, maka dia pasti akan menangis karena malu telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saling doakan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua, istiqomah, kemampuan untuk terus memperbaiki diri, dan Allah hantarkan kita semua masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan jadi Ramadan terbaik dalam Ramadan yang telah kita lewati. Demikian barangkali bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.